Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sampai-sampai ya saking bingungnya seorang Prabowo, dia akan menambahkan kementerian jadi 40 buat bagi-bagi kekuasaan. Benarkah seperti itu begitu kan? Jadi berarti kan ada penambahan lembaga kementerian begitu kan ya, yang kemudian mereka untuk bagi-bagi jabatan, apakah seperti itu begitu? Yang saya lihat bahwa tidak butuhlah ya. Kalau misalnya buat lembaga atau kementerian baru di situ, menteri apa coba ya? Menteri makan siang gratis ya. Ada menteri sosial di situ begitu kan. Menteri misalnya menteri bantuan apa ya, ada menteri sosial di situ begitu kan. Kan semuanya kan seharusnya dipusatkan kepada Kementerian Sosial. Apakah hanya memberikan gizi susu gratis misalnya? Kan ada Kementerian Kesehatan di situ begitu kan. Sehat enggak? Kan semuanya kan melalui kolaborasi antara Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. Ngapain kita harus membuat lagi lembaga kementerian di situ? Buat apa begitu kan? Saya kira semuanya adalah begitu. Jadi saya kira apa yang kemudian diungkapkan dalam beberapa media, saya kira Pak Prabowo sudah mulai bingung begitu kan ya. Pertama didesak oleh koalisi ya, yang kedua didesak oleh para relawan-relawan mereka, para pendukung-pendukung Prabowo, yang satunya minta ini, yang satunya minta jatah ini, minta jatah itu dan sebagainya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kebingungan yang sangat luar biasa. Ya, yang paling sibuk di situ begitu Partai Gerindra begitu kan. Karena Prabowo itu adalah ketua umum Partai Gerindra. Mau menerima oposisi didesak oleh koalisi begitu para relawan, ya pendukung-pendukung mereka. Terus kemudian misalnya menolak, tidak bergabung kepada partai-partai di luar oposisi, maka di luar kondisi, maka kekuatan dari seorang Prabowo tidak bisa begitu kan. Artinya kan masih minim di situ. Mari kita baca ini komentar-komentar dari netizen. Prabowo mau tambah kementerian jadi 40 buat kekuasaan. Benarkah seperti itu? Mari kita baca. Dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar. Buat saya bagus, negara kita akan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar. Kata Habibur Rahman di ruang kehormatan. Tapi satu sisi kan membutuhkan anggaran yang fantastis di situ begitu kan ya. Anggaran yang fantastis. Toh pada hakikatnya tidak punya prestasi apa-apa. Ya lihat saja para menteri-menteri yang lain begitu yang punya prestasi besar, apa coba, siapa begitu kan ya. Yang paling nampak untuk saat ini yang punya kontribusi besar dan bukan punya prestasi besar yaitu adalah Erick Thohir begitu, dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain begitu kan. Jadi saya bukan menyanjung Erick Thohir, tapi memang kenyataan begitu kan ya, memang kenyataan dalam segi ya ketua PSSI begitu kan, bukan dilihat dari segi dari BUMN-nya. Kalau BUMN-nya wah ini banyak yang kacau di situ begitu kan. Tapi secara logika begitu kan, kalau ini dibuatkan kementerian yang baru, lantas bagi-bagi kuenya ke siapa begitu. Ini endingnya rakyat lagi yang kena beban ya. Nambah menteri tentunya nambah anggaran. Kalau belum bisa bikin senang rakyat, minimal jangan nambah susah lagi. Kalian ya berbagi kekuasaan, rakyat kecil bertambah penderitaan. Jangan bebani rakyat lagi itu saja. Mau nambah jadi 100 menteri ya terserah kalau uangnya ada. Dan jadi saya kira ini banyak begitu kan ya, yang sekarang ini katanya sudah didesak ini, didesak itu dan sebagainya. Ya kue jabatan ini, jabatan itu begitu. Saya kira tidak akan kepemimpinan seorang Prabowo ini akan mengalami tidak solid di situ begitu pastinya. Ya kita lihat saja, belum dilantik saja sudah banyak yang menawarkan menteri ini, menteri itu, wah nyodorkan ini, nyodorkan itu begitu kan, melalui Prabowo Gibran. Ya terserah Prabowo Gibran memilih yang mana begitu. Menurut saya pribadi jangan dipilih semua, mending 50% adalah politisi, ya 10% adalah non politisi. Itu baik begitu ya, untuk menyimbangi ya masyarakat di situ begitu, daripada kalangan politisi ya isinya tidak punya prestasi apa-apa di situ begitu. Ini menurut saya pribadi langkah awal ya, bagaimana seorang Prabowo di situ begitu kan mencari strategi kementerian terlebih dahulu begitu. Ya kalau memang tidak bisa bekerja dipecat saja begitu, gampang kan ya. Prabowo mau nambah kementerian jadi 40 buat bagi kekuasaan. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya.
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan KPU RI menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Hanya saja mereka belum menyusun kabinet pemerintahan. Namun beredar kabar jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran akan ditambah menjadi 40. Nomenklatur kementerian di kabinet Jokowi Ma'ruf saat ini adalah 34. Rinciannya 4 menteri koordinator alias Menko dan 30 menteri bidang. Bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman menjawab isu penambahan nomenklatur kementerian ini dalam konteks negara jumlah banyak itu artinya besar. Ya, buat saya bagus. Negara kita akan negara besar. Tapi bukan tidak mungkin rawan juga ya menjadi korupsi di situ begitu. Semakin banyak kementerian, semakin banyak pula ya orang-orang korupsi dan sebagainya begitu. Ya kita akan buktikan aja bagaimana ya kader-kader Nasdem yang kemudian mereka kena kasus korupsi. Bukan tidak mungkin dengan yang lain ya, partai-partai yang lain di situ begitu kan. Ini korupsinya di kementerian itu sangat-sangat fantastis, banyak sekali bahkan triliunan di situ begitu. Artinya ya ini menurut saya pribadi nggak usahlah membuat kementerian baru di situ begitu kan, mending fokuskan saja kepada dinas kementerian sosial begitu kan, biar lebih terarah di situ. Bahkan ya dia mengatakan ia menilai sangat wajar jika ya nomenklatur kementerian akan ditambah dalam pemerintahan Prabowo Gibran mengingat luas wilayah Indonesia dan padatnya jumlah penduduk. Bahkan ketika disinggung apakah rencana penambahan nomenklatur kementerian ini sangat sebagai salah satu cara buat bagi-bagi kekuasaan lewat kursi kabinet, Habibur Rahman menepis, yaitulah ya kesalahan cara berpikir bagi-bagi kursi, tapi nggak apa-apa. Bahkan ya anggota Komisi 3 DPR ini menekankan ya masalah kabinet menjadi kewenangan penuh Prabowo Subianto. Bahkan namun secara pribadi Habibur Rahman mendukung penambahan nomenklatur kementerian. Ia berkaca pada pengalaman sebagai anggota DPR. Ya kita lihat saja. Ini AHU administrasi hukum. Wah ada juga begitu kan ya. AHU administrasi hukum ya umum dengan persyaratan sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Persyaratan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM itu kan agak berbeda. Jadi kalau menurut saya nggak usahlah begitu kan. Ya cukuplah di kementerian. Kalau bisa kementerian ini dikurangi saja. Biar apa? Biar semakin sidik mereka semakin gampang untuk akomodasi dan mengkoordinir semua begitu kan. Saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo ini semakin besar mereka semakin condong banyak yang korupsi. Tapi kalau mereka semakin kecil kementerian mereka semakin pula ya akan lebih mempermudah untuk mengkoordinir di situ begitu kan ya. Karena seorang menteri di situ kan harus benar-benar bisa bekerja. Nampaknya kementerian dari kabinet Prabowo ini masih belum dirilis siapa mereka begitu kan. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.